Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan salah satu emiten di sektor teknologi yang baru saja IPO di bulan November atau Oktober November sih kayaknya, November 2023 baru IPO, tapi di bulan Juni ini dia akan bagikan dividen yang menurut saya dividen yieldnya jumbo gitu ya. Nah, sebelum kita mulai bahas emiten ini, saya ingin informasikan beberapa video yang mungkin teman-teman minati ya. Salah satunya adalah pembahasan tentang Demas ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Demas ini adalah salah satu emiten yang rutin bagikan dividen jumbo. Dia akan RUPS di bulan Juni ya. Jadi jika teman-teman berminat untuk menonton pembahasan tentang Demas, bisa nanti linknya diklik aja ya, langsung di pojok kanan atas. Sedangkan video-video lainnya bisa teman-teman langsung cari di channel ini atau cari linknya di kolom deskripsi. Oke, emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Master System Infotama ya, dengan kode ticker MSTI ya, dimana dia bergerak di bidang ICT infrastructure ya. Jadi dia ada bisnis di cloud platform ya, lalu networking ya, dan juga dia ada software yang buatan perusahaan dia sendiri nih ya. Jadi intellectual propertinya milik sendiri. Lalu dia juga ada enterprise collaboration di sini ya, ada big data analysis ya, ada digital business management juga. Dan pemilikan sahamnya itu dimiliki perorangan ya, ada 3 orang nih memiliki saham di sekitar 27-28% ya, dan masyarakat itu 15%. Jadi ini pemilik sahamnya masih kerja nih ya sebagai direktur maupun komisaris ya, jadi pasti serius nih ngurusin perusahaan ini ya. Oke, ini sejarah dari MSTI ya. Dia didirikan pada tahun 94 ya, kalau nggak salah. Awalnya dia jualan PC ya awalnya ya. Lalu mulai berpartner dengan Cisco ya, dengan HP, dan ya ini bisa dilihat lah ya, dia banyak dapat penghargaan dari Cisco juga ya, misalnya nih ya, third place in Cisco World Innovation Challenge ya. Terus apa lagi nih, Cisco ASEAN Partner of the Year ya, peringkat 3 enggak nih, 3 tahun berturut maksudnya dia jadi Cisco ASEAN Partner of the Year ya. Selain itu ya, nah ini ya, selain bermitra dengan Cisco, dia juga ada dengan AWS ya, Google Cloud, dengan AWS kan cloud juga ya, IBM ya, banyak di sini ya. Oracle juga di sini ya, bermitra dengan Oracle. Dan kalau saya baca profil perusahaannya juga itu klien-klien itu perusahaan besar ya, seperti Telkom gitu ya. Lalu apalagi itu ya, BSI ya, Bank Syariah Indonesia, lalu Bank UOB ya. Jadi klien-kliennya juga perusahaan besar ya. Ya, terus ya, itu kan tadi financial services, telco ya. Nah, ada juga yang di oil and gas ya, dan sektor-sektor lainnya ya. Nah, ini bisnis model dia ya. Jadi dia di sektor ini ya, sistem integration, ada service maintenance, dan juga managed service ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, dia mendevelop software sendiri nih. Ada 4 di sini ya yang dimiliki oleh, maksudnya di-develop oleh MSTI sendiri, sehingga nggak perlu bayar license ya, karena kan hak ciptanya memang ada di MSTI. Dan ini beberapa award yang didapat ya, dari Cisco sih kebanyakan ya, dari IBM juga. Dan dari lokal itu dia dapat penghargaan dari BUMN ya di tahun 2022 ya, sebagai the best private vendor nih. Oke, dan ini berita terbaru ya, 25 Mei ya, di mana MSTI ini masuk ke indeks FTSE ya. Jadi dia masuk bersama dengan brand ya. Jadi si FTSE Global Equity Index ini merupakan indeks bergengsi ya, digunakan para investor dalam mengambil keputusan investasi ya. Wah, jadi dia udah naik kelas nih, bisa masuk ke indeks FTSE gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangan, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya.
Oke, kita lihat dulu laporan keuangan di tahun 2023 ya, di mana revenue-nya naik 19% dan profitnya naik 12% ya. Jadi ini profit terbesar deh sepanjang ini ya, sepanjang berdiri mungkin ya, 447 miliar ya, karena di 2020 hanya 312 miliar. Jadi setiap tahun dia masih naik terus nih ya, pertumbuhan dari profit maupun revenue dari MSTI ini. Oke, jadi kalau revenue-nya itu ya annual growth rate-nya itu 16,1%, sedangkan profitnya mirip ya di 17% nih sejak 2021 sampai dengan 2023. Dan kalau dilihat dari pendapatannya ya, dari sektor apa aja ya, itu jadi klien itu kebanyakan dari financial institution, yang kedua itu dari telecommunication dan retail manufacturing ya. Oil and gas hanya 2% ya ternyata ya. Oke, kalau yang revenue by solution ya, jadi produk yang mereka jual itu dia paling banyak penghasilan dari data center and cloud ya. Data center and cloud infrastruktur. Lalu yang kedua itu berarti yang mana nih, service provider ya. Jadi memang data center ini lagi hot sih kayaknya ya, banyak digunakan orang ya, karena semakin banyak data yang harus disimpan gitu. Jadi cukup menarik prospek bisnis di data center ya. Oke, ini laporan keuangan kuartal 1 2024 nya, di mana penjualan bersihnya naik sangat besar ya, 78,18%, beban pokok penjualannya juga naik 79%, sehingga laba kuartalnya juga naik sangat besar nih, 72,86 ya. Laba usahanya ya, setelah dipotong beban penjualan, beban umum dan lain-lain, itu meningkat lebih tajam lagi ya, 123,41%. Berarti ini operating expense-nya berhasil ditekan ya, jadi bisa ada efisiensi nih di beban usahanya ya, alias operating expense-nya, sehingga laba usahanya bisa naik tuh ya, 123%. Dan laba bersihnya setelah dikurangi penghasilan lain-lain ya, penghasilan bunga, beban bunga itu menjadi naiknya 85,77% ya, karena di sini dia mengalami kerugian kurs juga ya, karena di tahun lalu tuh bisa untung kurs 5,4 miliar, tapi kali ini dia rugi 883 juta nih. Oke, jadi sangat ini ya, melonjak tinggi sekali nih si MSTI ya. Mungkin gara-gara itu juga dia masuk ke indeks FTSE tadi ya, karena memang profitnya ini naik 85% murni karena memang penjualannya meningkat, plus dia bisa menekan biaya beban usahanya ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya MSTI dengan beberapa emiten lainnya di sektor teknologi ya, terutama yang berhubungan dengan networking, data center ya, DCII, Elite dan juga MTDL ya, dimana di sini earning per share MSTI ya kalau kuartal 1 itu disetahunkan berarti menjadi 135,76 ya. Ini cukup besar ya, cuma kalah dari DCII ini, tapi lebih besar daripada Elite maupun MTDL. Untuk PR MSTI ya masih tidak terlalu tinggi lah, 11,27 ya. Ini DCII luar biasa sih ya, 152 kali nih PR-nya. Dimana di sini yang paling rendah adalah Elite ya. Sedangkan untuk PBV ya udah 2,26 nih ya. Jadi lumayan tinggi lah nih MSTI ya. Dimana di sini yang paling rendah adalah MTDL ya, 1,3 kali. Untuk ROE juga dia lumayan besar nih ya, 19,77% ya. Jadi keempat emiten ini ROE-nya di atas 10% tuh ya, dengan Elite yang paling besar ya, 25,63. Untuk DR MSTI yang paling bagus lah ya, karena dia paling kecil nih, hanya 0,35, sedangkan Elite 1,1 kali ya. Jadi kalau dilihat rasio ini ya, kalau nggak ngeliat DR-nya, Elite sepertinya sangat menarik ya. Mungkin suatu saat saya akan bahas juga nih si Elite ya, dimana PR-nya 6,08, PBV 1,58 ya. Oke, untuk MSTI ya lumayan lah ya, PR-nya 11,27, PBV-nya 2,26 ya. Apalagi kalau ngeliat DCII yang sangat tinggi sekali nih. Kalau ini sih kayaknya udah over value sekali ya DCII ya. Harganya juga luar biasa tuh ya, satu lembar ya, 36.350 ya. Oke, itu dari perbandingan ya. Sekarang kita lihat PBV-nya ya. Ya karena dia baru IPO ya, jadi belum bisa dibilang valid juga lah ini rata-rata PBV-nya ya.
Tapi anyway kita lihat ya 6 bulan ini ya, 6-7 bulan ini dia rata-rata PBV nya di 2,97. Jadi kalau harga wajarnya kita asumsikan di PBV 2,97 ya, maka kita kalikan dengan book value nya 652,96, maka harga wajarnya 1939,29 ya. Dan dia harga saham di penutupan hari Rabu 29 Mei itu di 1530 ya, sehingga margin of safety nya masih cukup besar nih, 26,7%. Oke, sekarang kita lihat chartnya ini ya, dimana saat ini dia bergerak di antara ini ya 1315 sampai dengan 1530 ya. Tapi di sini ada gap lagi nih ya, gap di 1440 ya. Jadi ini support berikutnya berarti adalah support terdekatnya berarti di 1440 dan resistennya adalah di 1530 ya. Jadi udah beberapa kali nih ya, udah 2 kali nih dia melewati 1530 tapi closingnya belum di atas 1530 ya. Di hari Rabu 9 Mei ini dia tutup di 1930 nih. Kok 1930? 1530 ya. Oke, kalau gap 1315 ini jebol ya, tembus ya, berarti support berikutnya ada di 1230 dan di 1085 ya. Oke, jadi kalau 1530 ini berhasil ditembus ya, dia closingnya berarti itu all time high nya dia ya. Maksudnya harga closing tertingginya ya, karena di sini kan dia walaupun ketika IPO harganya sempat ke berapa tuh 1700 ya, tapi kan closingnya jauh banget di bawah nih ya, di 1400-an ya. Nah, apakah dengan pengumuman dividen ini akan menjadi katalis ya untuk kenaikan MSTI ya? Kemungkinan seperti itu mungkin ya. Secara EMA juga dia uptrend ya, baik short term maupun mid term ya. Oke, ini sebenarnya nggak ada dividen history ya, karena baru pertama kali bagi dividen nih. Nah, dia sudah mengumumkan ya akan berikan dividen payout ratio sebesar 70%, sehingga nominal dividennya adalah 99,6% ya. Sehingga kalau kita bagi dengan harga sahamnya yang 1930, maka potensi dividen yieldnya cukup besar ya, 6,5% ya. Jadi termasuk jumbo karena di atas bunga deposito ya, cukup jauh di atas bunga deposito. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah MSTI ini menarik ya? Kalau secara bisnis ya, data center memang lagi hot ya, lagi banyak demand juga ya, karena banyak juga data center yang baru dibangun ya. Seperti ketika kita bahas saham Demas itu kan di kawasan Demas itu dibikin kawasan khusus untuk data center tuh ya oleh si Demas ya. Jadi memang mungkin demandnya sangat tinggi juga untuk data center ini. Nah, apakah ini akan membuat MSTI menarik menurut teman-teman ya, karena prospek bisnisnya yang masih tumbuh besar ya. Tadi kan juga CAGR profitnya itu 17% ya. Jadi growth-nya sangat bagus juga tuh, 17% per tahun gitu ya. Nah, silahkan tuliskan kalau pendapat teman-teman ya mengenai saham-saham teknologi terutama yang berkecimpung di sektor data center ya. Apakah menarik atau tidak ya? Atau mungkin teman-teman malah sudah ada yang punya ya, entah itu DCII mungkin ya, atau MSTI atau MTDL gitu ya. Kalau MTDL kayaknya sih banyak jual hardware-nya kalau nggak salah ya. Ya, intinya adalah silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya mengenai saham MSTI ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.